Billahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Tasdiqiyah, pertama-tama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah dalam suasana masih di bulan Syawal ini kita sama-sama saling mendoakan, saling memberikan ruang untuk menginspirasi dan memotivasi, terutama pada saat kita juga tengah menjalani suatu ujian yang insya Allah tentu memerlukan kesabaran dan keikhlasan. Terlebih kita juga seolah saat ini diambang ketidakpastian. Mungkin sebagian dari kita juga bertanya, sampai kapan ya kondisi seperti ini? Karena ada beberapa informasi barangkali yang juga membuat kita dipenuhi kecemasan dan dipenuhi kekhawatiran. Misalkan ada yang mengatakan, wah ini mah tidak akan pernah balik seperti dulu, ini mah akan terus begini, bahwa virus itu ada di sekitar kita, dan kemudian kehidupan kita tuh akan berubah, dan kita memang akan tidak pernah sama lagi gitu dengan di masa-masa yang terdahulu. Ya sebenarnya yang disampaikan benar semua ya, karena itu adalah fitrah manusia, bahwa tidak ada manusia itu yang hari ini sama dengan kemarin, bahkan detik ini sama dengan detik yang telah berlalu, tidak ada. Maka justru penekanannya adalah kita menjadi kelompok orang yang merugi apabila kita masih sama dengan satu detik yang lalu. Kalau kita ingin berpendirian bahwa kita itu sama dengan kita di masa terdahulu, maka pada hakikatnya kita ini adalah orang yang tidak mengoptimalkan waktu yang telah Allah karuniakan. Karena delta T, ini mah bahasa matematika, delta T atau perubahan waktu itu adalah keniscayaan. Dan itulah ya sesuatu yang pasti di dalam kehidupan. Nah, kalau soal ketidakpastian di dalam hidup itu sering saya tekankan pada sahabat-sahabat dimanapun bulan-bulan terakhir ini saya diminta untuk memberikan semacam, ya katakanlah bertukar pikiran, tausiah, ataupun pencerahan. Kita itu hidup ditakdirkan dalam ketidakpastian, karena yang pasti itu hanya datang dari Allah semata. Maka apabila ikhtiar dan doa sudah dikerjakan, kita hanya bisa punya satu kalimat sakti yang mandraguna. Apa itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sama ketika doa mau berangkat bekerja kan bismillahi majariha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kita naik sepeda motor, pakai helm, jalannya di kiri, ada rambu diikuti, lampu lalu lintas merah kita berhenti. Itu usaha dan ikhtiar kita. Berapa probabilitas selamat? Wah, mungkin kata kita setelah pakai helm, setelah motor diservis, setelah jalan di kiri, setelah pelan-pelan tidak melebihi ambang batas kecepatan yang ditentukan, setelah semua rambu kita patuhi, setelah lampu lalu lintas pun kita ikuti, taat pada petugas. Kalau zaman sekarang barangkali ya, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan hand sanitizer, cuci tangan setiap saat pada saat memungkinkan, semua diikuti. Apakah tidak mungkin apakah 100% selamat gitu? Apakah tidak mungkin ada potensi untuk cilaka atau bahkan sakit tertular misalkan dalam kondisi saat ini? Tidak. Artinya setiap ikhtiar kita, doa kita akan mentok di probabilitas manusia 50%. Itu mah usaha kita. Sementara selebihnya menjadi hak prerogatif Allah, bahwa di jalan itu kita sudah berikhtiar maksimal, helmnya bahkan sudah SNI cenahnya gitu ya. Kemudian sepeda motor juga tadi sudah diservis demikian rupa, bahkan yang namanya bahan bakar tidak beli di Pertamini, melainkan pakai Pertamax yang khusus misalkan. Tapi ketika di tengah jalan bertemu dengan orang yang rupanya frustasi gitu ya, kemudian mungkin menenggak Hummer malamnya, pagi-pagi pulang dalam keadaan mabok, jalannya ugal-ugalan, kita disenggol, dan senggol dengan kecepatan 100 km per jam, ya itu mah ngacleng aja. Nah,
kemudian kita mengalami musibah. Nah itu kan di luar kewenangan kita. Kita tidak punya kuasa untuk mengatur jalan hidup orang lain, termasuk algoritmanya bahwa kalau mau mabok mah jangan hari ini, kalau mau jalan sambil tidak sadar, jangan jam 7 mah jam saya pergi untuk beraktivitas. Tidak bisa, kita hanya berdoa, meminta perjalanan dikaruniai keselamatan, lalu kemudian proses yang kita lakukan di dalam perjalanan ataupun berikhtiar tersebut menjadi bagian untuk mendapatkan barokah Allah. Hanya itu kemampuan kita. Maka doa sebelum safar juga biasanya kemudian tidak hanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha innarobilahufurrohim, tetapi juga kita ikuti dengan doa kedua. Bismillahirrahmanirrahim Allahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi artinya kita juga minta Bismillahirrahmanirrahim kepada Allah dikaruniakan tawakal. Kenapa? Karena pada hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa pada hakikatnya kita itu ikhtiar kita secara statistika tidak akan pernah bisa menjamin probabilitas kita 100%. Jadi kita tuh paling beruntung sekalipun, oportunis paling canggih, kemudian posibilitas kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, itu semuanya kembali pada penentuan final decision yang dikehendaki oleh Allah terjadi pada kita. Tamat misalnya kita tadi, bahkan orang yang mohon maaf, kadang kita juga merasa iri atau cemburu begitu, atau lelah gitu dengan segala upaya dan ikhtiar kita, karena ada orang yang barangkali tidak pakai helm, motornya brutul gitu ya, terus di apa ya, diceper-ceperin, mesinnya di otak-atik, ngebut di jalanan tidak pakai aturan, kecepatan mungkin 140 km per jam, selamat terus gitu. Malah balapan liar gitu ya, selamat terus, justru mencelakakan orang lain gitu, yang kemudian berusaha menghindari pengendara-pengendara yang tidak berdisiplin tersebut, akibatnya justru malah terjadi kecelakaan pada orang-orang yang tertib. Mungkin kita kesal gitu dan marah gitu pada orang-orang seperti itu. Mungkin seperti pada kesempatan hari-hari ini ya, di mana kadang ada misalkan ini ya, orang yang sudah terkonfirmasi terkena virus gitu. Sebenarnya kan kita sederhana saja ya, kita itu jangan sampai menjalimi orang lain, bahwa kita alhamdulillah mungkin bertahan, sehat, kuat, karena usia masih punya daya tahan imunitas yang cukup baik, di bawah 45 tahun, tidak ada faktor komorbiditas, sehingga ya gejalanya kayak flu ringan lah gitu. Datena naon, saya juga cuman batuk-batuk kayak kering begini, paling nanti minum permen pedes itu apa sih, Fisherman, Strepsil. Ya, jadi sebenarnya kalau yang gejalanya gitu mah bener bahwa kandungan beberapa bukan antimikrobial tetapi bakteriostatik namanya. Kandungan beberapa zat yang bersifat bakteriostatik bisa menghentikan aktivitas mikroba yang ada di dalam, ya itu tadi kayak yang merek-merek yang tadi disebutkan, bisa gitu. Karena memang kita bagus gitu ya daya tahan tubuh dan tidak bergejala. Nah, itu enggak gitu, tetapi kita juga perlu memperhatikan bahwa ada di antara kita mungkin yang punya faktor komorbid, barangkali ada yang rentan dan beresiko tinggi, barangkali punya asma, barangkali mungkin yang bersangkutan tidak sakit, tidak punya faktor komorbid, tetapi orang tuanya di rumah tinggal bersama beliau gitu sih, yang sudah di atas usia 60. Nah, ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Nah, mungkin inilah sekarang sebetulnya Allah membukakan tabir kesadaran pada kita bahwa hidup kita itu harus bermakna, bahwa kita itu harus saling menjaga, bahwa kita itu sebenarnya bukan harus takut kemudian cemas dan khawatir berlebihan, melainkan tetap mengedepankan kepedulian kepada sesama. Dulu mungkin saya sering sekali menyampaikan, orang tuh kok ya sodakoh itu bukan berupa hal-hal yang konstruktif ya, misalkan beasiswa, atau barangkali sandang pangan, papan bagi yang membutuhkan gitu ya, yang bisa masuk dalam kategori ZIS lah, zakat, infak, sodakoh, atau mungkin wakaf berupa lahan produktif yang bisa dijadikan institusi dakwah ataupun masjid. Ini kenapa gitu, kadang-kadang yang disodakohkan tuh kalau lihat di publik transportasi itu bersin kemana-mana, batuk kemana-mana. Sebenarnya kan ya mungkin bagi dia pribadi ada tenanawan da orang oke kemarin juga jadi kayak begini tuh karena memang satu angkot dengan orang yang
batuk-batuk, wajar saja, mungkin ini ya mungkin sebagian heureuy gitu ya, nanti juga ini kan imunisasi gratis lah, hitung-hitung kalau orang udah kena kan nantinya nggak akan sakit lagi. Iya, kalau orang yang punya tadi daya tahan tubuh yang cukup asertif terhadap kondisi yang seperti itu, bisa menimbulkan suasana yang kondusif. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa mungkin orang yang ada bersama kita tuh punya bayi di rumahnya, yang kalau nanti dibawain oleh virus oleh bapaknya, barangkali mungkin tidak sakit secara parah, tetapi terhambat tumbuh kembangnya. Sok mikir nggak? Padahal kan kita semua punya diamanahi oleh Allah gitu ya, bahwa ini bahkan dalil loh, tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita, itu satu. Lalu generasi penerus kita diharapkan menjadi generasi khairul ummah yang terbaik. Nah, terbaik itu kan 3 dimensi ya. Secara ruhiyah kita harapkan spiritualitas punya kadar yang kualitasnya bisa ditanggungjawabkan. Tetapi itu kan kakinya ada 2. Apa itu? Jasadiah dan juga akliyah. Kalau kemudian dia fisiknya sakit-sakitan dan pertumbuhannya kemudian terhambat, bagaimana konsep akliyahnya bisa terlatih dan tertata sehingga bisa memberikan keluaran yang juga bersifat paripurna. Nah, ini kan harus menjadi pemahaman bagi kita bersama bahwa saling menjaga itu kita tidak hanya generasi kita saja, melainkan generasi penerus kita gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita ya, dan teman-teman semua yang hadir di majelis taklim kita ini sudah banyak sebagian besar berkeluarga gitu ya. Jadi ya, saya juga sudah kangen ya sebenarnya ingin juga bertatap muka, tapi memang ini paralel sih ya. Jadi ada saya memang sekarang, nah ini juga perubahan yang harus kita sikapi dengan ya mensyukuri. Artinya apa? Dulu mungkin kita untuk 1 hari kegiatan 2-3 itu sudah repot. Kenapa? Karena harus menempuhi waktu yang tentu saja di situ ada ruang dan di situ ada jarak yang harus ditempuh. Sehingga kadang kita berpindah tempat itu perlu waktu 1 jam, 2 jam. Sekarang itu kemarin sore misalkan saya ada pengalaman unik itu sampai buka 3 HP karena secara bersamaan harus memberikan materi di 3 tempat yang berbeda. Untung selisih sedikit lah waktunya 5 menit. Tapi kan harus monitor ya, maksudnya mungkin di situ berkembang diskusi apa, pertanyaan apa gitu. Jadi ada harus berbicara di forum rektor perguruan tinggi swasta, di sisi lain ada teman-teman Jawa Timur juga, dan kemudian ada kalau saya tidak salah juga dari tim gugus tugas riset teknologi juga ada. Jadi 3 gitunya, wah ini kayak orang pedagang HP yang sedang trial aplikasi. Jadi ada Google Meet, ada Zoom, ada naon deui-nya Webex, ada waduh macam-macam sekarang di HP itu berbagai aplikasi untuk saling berkomunikasi. Kalau militer nih misalnya ini yang dengan Kodam atau Kogas Gapat ataupun dengan ini pusat-pusat yang ada di lingkungan TNI itu biasanya menggunakan Polycom karena Polycom itu servernya biasanya dibeli dan ditempatkan di lokasi di mana institusi tersebut menyelenggarakan komunikasi, jadi aman, datanya di encrypted. Ya kalau kemarin kita pernah juga punya pengalaman menggunakan Zoom yang umum gitu ya untuk PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia, padahal di situ ahli IT, ahli elektro, ada di hack juga, jadi ada Zoom bombing gitu ya, memasukkan materi-materi tidak pantas gitu. Di situ wah pada kaget, sehingga ya inilah salah satu resiko berkomunikasi secara terbuka di era transformasi digital yang dipercepat. Artinya apa? Kan seolah semacam sebuah revolusi, persiapan kita pun tergagap-gagap. Samalah kita kehidupan di dalam syiar, di dalam dakwah, di dalam pesantren. Pasti ada perubahan. Kemarin juga pesantren-pesantren di zona merah atau di zona hitam, bahkan kan diminta untuk yang sudah di dalam jangan keluar karena memang sudah lingkungannya bagus kan, terisolasi. Yang memang masih tersebar, santrinya belum memulai aktivitas, ya bisa dilakukan dengan digitalisasi. Tapi ya tentu ada kendalanya tentu saja. Misalkan ya tidak semua orang punya koneksi. Kalaupun misalkan jaringan tersedia dengan baik, apakah punya paket, itu kan juga tidak semua ya, kecuali mungkin sekarang ada subsidi bahwa ada paket-paket yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas secara gratis, dan saya kira itu juga bagian dari infrastruktur masa depan karena memang kalau kita berbicara tentang
perubahan, mungkin Allah itu memberikan petunjuk pada kita lewat kehadiran virus supaya hikmahnya kita itu tidak menyesal atau tidak menyerah pada keadaan, melainkan membangun platform baru di mana dakwah kita tidak lagi disekat oleh dinding masjid, tetapi masjid kita memang menjadi seantero semesta. Bukankah kita diminta menghadirkan kesejahteraan dan rahmat itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam konteks yang bukan sekedar global, melainkan universal. Kalau global kan globe, globe itu bola bumi. Nah, ini globe, di global tuh segini. Tapi kalau kita berbicara universe itu ya, nah ini universe tuh acap kali digambarkan seperti ini, seperti rahim ibu. Jadi di mana cinta rahim ibu itu kan di mana kehidupan di mana kehidupan berawal dan bermula, dan di situ tidak ada satu luapan cinta kasih yang tiada berhingga. Nah, alam semesta itu kan nyaris tidak berbatas, yang menjadi batas itu adalah kemampuan minda atau nalar kita untuk bisa memahami kemahabesaran ciptaan Allah. Jadi membatasi hanya Allah semata, bukan kita. Kita bahkan nggak nyampe ke Alpha Centauri aja kan perlu 4 tahun cahaya. Dan 4 tahun cahaya itu apabila kecepatan kita menyamai kecepatan cahaya. Nah, kebayang kan kecepatan cahaya itu saja kan 299.993 kilometer per detik. Nah, artinya kalau kita punya wahana seperti itu, 4 tahun baru nyampe ke bintang yang terdekat. Jadi artinya sebagian terbesar perjalanan luar angkasa masih menjadi mimpi ataupun harapan. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Samalah, mungkin ketika kita berbicara di tahun 70, ya kita tidak mungkin ada pandemi, lalu kemudian kita tetap ngaji seperti ini kan agak berat gitu. Kalau sekarang, saya rasa mungkin teman-teman di sana juga kualitasnya hampir sama gitu, artinya saya hadir langsung di sini, bahkan mungkin sekarang gambarnya bisa diproyeksikan lebih gede, soundnya bisa perkeras dengan amplifier yang lebih jernih gitu kan, ini enggak. Dan bahkan teman-teman barangkali menyadari potensi bahaya juga bahwa sudah mulai sejak 2 tahun yang lalu diperkenalkan oleh teman-teman software engineering, itu ada aplikasi atau sistem yang namanya deepfake. Deepfake itu orangnya itu, suaranya itu, tapi bisa di-setel gitu ya, maksudnya diprogram untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya nggak pernah dia sampaikan. Nah, ini kan yang namanya kita punya library foto orang 2.500, punya video dia, punya tipe jenis suaranya, rekaman MP3-nya, ataupun dia pernah siaran di radio, pernah ada bicara di Instagram, pernah bicara di YouTube, itu semuanya diambil karakter vokalnya itu. Nah, lalu di-vocalizing dan juga dibuat suatu model virtual. Yang itu, yang misalnya ternyata nih yang saya sedang bicara dengan teman-teman Tasdikia ini bukan Pak Tauhid, bisa. Artinya bisa saja ada orang dengan ilmu yang tinggi, begitu, dengan kemampuan superkomputer yang bagus, dengan kecepatan processing yang cepat sekali, seperti keluarga Nvidia tuh ada yang namanya DGX. Oh itu, wah itu yang namanya komputer 1000 dikumpulin jadi satu, nah kecepatannya kurang lebih dan kemampuan prosesinya seperti itu. Saya pernah lihat satu kali di UTM Kuala Lumpur ketika sedang menguji doktor di sana, bukan menguji sih, pembimbing co-supervisor, jadi artinya apa ya, penasihat penelitiannya, tapi diundang di dalam sidangnya. Dan saya melihat itu demonya gitu ketika menggunakan superkomputer yang cepat sekali, dan itu sumbangan Jepang ya, kalau mungkin di Asia Tenggara belum punya, tapi karena Jepang yang ngasih. Nah, kalau nggak salah di Indonesia sekarang sudah ada juga, tapi letaknya di mana saya nggak tahu, karena itu pasti yang menggunakan lembaga-lembaga yang cukup strategis, yang datanya pasti gede gitunya. Jadi nah, kalau itu bisa mengemulit gitu, bahwa orang itu nanti bisa keluar dalam bentuk palsunya, tapi kita nggak tahu lagi itu asli atau palsu. Nah, ini tantangan di masa yang akan datang. Mungkin nanti Ustadz Dudung Abdul Ghani juga bisa ada kembarannya, dan nanti materi dakwahnya bisa bagus. Jadi ini bisa positif. Artinya
sudah ketahuan gitu. Oh, kalau Pak Tauhid itu yang disampaikan di pengajian tuh ini, ayatnya ini, hadisnya ini, terus kemudian topiknya kurang lebih seperti ini. Itu bisa keluar loh, misalnya 30 menit ada ngomong gitu dan dengan topik yang bagus itu kalau yang positif. Tapi misalnya di dalamnya diseliti hal-hal yang kontraproduktif bisa aja karena dan kemudian ketika orang yang nonton ngerasa itu betul. Wah, itu Pak Yudi Firdaus katanya. Oh, itu Ustadz Eman Sulaiman gitu atau teman-teman yang lain lah gitu yang ada muncul di situ. Kita bisa meyakini ini sebuah tantangan. Nah, tapi saya ingin kembali terlebih dahulu bahwa kan kita ya tadi pagi juga sebenarnya dari admin menanyakan ini mau diberi judul apa sih gitu kira-kira ya atau perlu tayangan atau tidak tidak perlulah kalau tayangan sebenarnya ada disiapin tapi tentang otak dan sebagainya menurut saya tidak terlalu urgent lah lebih baik kita tatap muka seperti ini saja karena sudah kangen juga kan dengan teman-teman yang ada di Tasdikia. Nah, iseng-iseng kemarin kasih ini kebetulan beberapa waktu terakhir acap kali diminta berbicara hal seperti ini mulai dari Telkom, kemudian pajak, pajak agak lain sih, tapi rata-rata ini apa sih modal kita ketika menghadapi kondisi seperti ini, terutama secara spiritual. Nah ini kan jadi modal takwanya nih yang saya bilang perlu ditanamkan kembali. Karena kan sebenarnya alhamdulillah kita Ramadan dengan berbagai kondisi yang mungkin kalau menurut saya kondisi Ramadan yang unik gitu ya, tetapi di sisi lain menarik gitu karena mungkin selama ini kita ngariung berjamaah dalam konsep taraweh dalam apa namanya 10 hari yang terakhir kita bisa berfokus misalkan di masjid iktikaf sekarang diminta iktikafnya tuh di tempat di mana barangkali Allah juga betul-betul membuat kita merenung sendiri begitu kan yang aduh bagaimana ini sekarang dalam kondisi kita berkomunikasi secara personal gitu. Jadi ada rasa di mana bagaimana ini kita berkomunikasi secara personal di masa-masa iktikaf seperti ini bisa produktif atau tidak gitu ya. Maka waktu itu saya juga sampaikan pada beberapa teman gitu bahwa yuk kita nanti di waktu-waktu tertentu terutama di pagi hari di 10 hari terakhir itu ada kajian. Nah, ini makanya ini linknya masih ada dan kita pertahankan yaitu kita memperkenalkan konsep yang namanya pesantren peradaban. Ya udah ngomong apa saja tetapi relevan dengan konsep kontemplasi manusia di penghujung bulan Ramadan. Karena kan dulu kita terkondisikan ya, kita datang di masjid, kita mendapatkan tausiah, kita mendapatkan ilmu, kita bersama-sama saling memperkuat keimanan melalui proses atau mekanisme tolabul ilmi dan sebagainya. Tapi kan kalau sekarang kita belajar relatif harus lebih mandiri, berkomunikasi dengan alam, mungkin ya kan bisanya di sekitar lingkungan kita gitu ya, bagaimana kita memahami ayat-ayat kauniyah, bagaimana kemudian Allah telah mengkaruniakan nikmat yang selama ini kita jalani tanpa kita syukuri, sehingga muncul pertanyaan paling fundamental dan ini diulang-ulang gitu ya, fabi ai ala irobikuma tukaziban. Jadi kan di situ kita jadi dan delta T kalau saya berpikir bahwa pada hakikatnya ketika kita sudah diminta untuk melakukan ibadah saum sebagaimana kaum-kaum sebelum kita dan kita itu kalau secara lisan hafal betul lah gitu ya Al-Baqarah 183 tetapi mungkin prakteknya bagaimana itu menjembatani sampai kepada tercapainya visi dan misi la'alakum tatakun. Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Karena kan di dalam munasabnya juga ayat yang lain menunjukkan bahwa kita itu tujuan akhir dari sebuah perjalanan bahwa kita wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun tidak lain tidak bukan nantinya kan inna akramakum indallahi atqakum. Akhirnya kan juga outcome-nya kita diminta menjadi pribadi takwa. Nah, takwa itu bolehlah orang punya definisi wah berarti stagingnya, tahapannya membangun terlebih dahulu dasar ketauhidan, diperkuat dulu tauhid rububiyah, diperkuat dulu tauhid uluhiyah, sehingga nanti kita bisa menginternalisasi pengertian dari wujud kidam bako itu kan bahwa ada sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita dan kemudian nilainya itu tersebar di dalam setiap aspek kehidupan dan kita melihat ada sebuah proses yang kemudian mengatur dan mengendalikan di baik itu di dalam diri kita maka kita melihat ke dalam wa fi anfusikum afala tubsirun dan juga kita melihat keluar melihat tanda-tanda inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun itu kan satu keterhubungan begitu ya. Nah, maka tentu
kondisi saat ini yang sedang kita hadapi pun tidak lain tidak bukan kan adalah suatu hal yang tentu atas kehendak Allah. Jadi artinya bagi Allah kan mudah ya, yang namanya virus dihentikan aktivitasnya bisa, manusia yang dihentikan aktivitasnya bisa, alam semesta diberhentikan bisa, matahari dipadamkan bisa, bulan tidak lagi mengorbiti bumi bisa. Apa sih yang sulit untuk Allah? Nggak ada gitu, karena Allah yang menciptakan sistem. Lalu orang mengatakan itu alam semua sudah ada mekanismenya, nggak bisa kalau dirubah semena-mena sewaktu-waktu. Bisa, karena mekanisme apapun selama penciptanya yang mengkehendaki bisa. Program komputer secanggih apapun, ketika programmernya yang tentu saja punya tombol on off-nya atau mengetahui bagaimana cara menghentikan dan mengoperasikannya, ya dengan mudah bagi programmernya. Karena dialah yang mengcoding, dialah yang menyimpan sekumpulan kunci untuk menonaktifkan. Kan itu. Sehingga ya sama. Oh, orang bilang rumah ini terkunci dan pemiliknya saat ini sedang bepergian, tidak mungkin ada seorang pun bisa masuk. Tapi dia tidak tahu bahwa sebetulnya saya pemilik dan saya memiliki kuncinya, atau saya keluarga dari pemilik dan saya punya duplikat kuncinya misalkan. Itu saja, belum sampai ke pemilik aslinya sudah bisa gitu. Sehingga kan kita lihat ya karomah, kebesaran, mukjizat ini diberikan. Dulu kan orang mengatakan laut tidak mungkin dibelah, tetapi ketika Nabi Musa memohon karena memang pada saat itu doanya diijabah, ya bisa. Siapa yang bisa menghendaki, yang bisa menahan kehendak zat yang menciptakan kita. Nah, ini kan bagian dari pemahaman yang termaktub di dalam manifestasi nilai-nilai Asmaul Husna. Maka kalau kita berbicara sains, berhenti di situ. Kenapa? Yang namanya proses deterministik harus linier, berurutan dari A menuju B, lalu kemudian menuju C, kan itu, sebentar, izin. Sudah kembali. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini kebetulan pas di rumah lagi eh, di lantai bawah kosong, jadi ada yang datang tadi udah. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan lagi. Maka modal takwa kita itu tadi kalau dilihat satu keyakinan yang melampaui. Kalau sains itu kan sifatnya deterministik, linier, kalaupun ada proses paralel itu semuanya kata para ilmuwan itu bisa terukur. Nah, kalau kita berbicara konsep keterukuran atau objektivitas gitu ya, kan berarti kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dengan ukuran kita, ya nggak pas. Gitu. Allah itu kan sifatnya al-mutakabir, yang maha akbar, yang paling besar. Lalu ukuran apa yang bisa mengukur itu? Kalau masih terukur, berarti ya nggak besar. Kenapa ya? Karena berarti meterannya lebih gede dong, lebih panjang gitu. Nah ini maka konsep ini menjadi menarik gitu, karena sebenarnya pada kondisi seperti saat ini modal takwa itu menjadikan kita meyakini bahwa dengan segenap daya, ikhtiar dan doa, insya Allah Allah akan memberikan juga kebaikan sebagai jawaban dari upaya kita. Sekarang kok mau misalkan masih banyak yang sakit, kondisi kita secara ekonomi juga masih sulit, secara sosial juga kita sulit agak terbatasi. Orang naik kereta saja barangkali yang ingin pulang kampung saja meskipun bisa sekarang tuh agak was-was gitu ya. Apa memang mungkin juga kemudian muncul pemikiran, dan saya sah-sah saja. Banyak sekali yang bertanya pada saya, Pak Tauhid, apakah ini keadaan yang kita hadapi benar seperti ini, ataukah ini memang kita hanya dikondisikan begini, ataukah ini memang hanya pemberitaan, ataukah ini memang media setting. Kalau lihat jumlah misalkan yang wafat ataupun yang sakit, itu kan mungkin sama aja dengan TBC, sama aja dengan demam berdarah. Kemarin juga di Kabupaten Bandung Barat, dalam 1 minggu yang demam berdarah sudah wafat 3, sementara untuk penderita virus yang diperkenalkan baru ini, SARS-CoV, kelihatannya malah beberapa bulan baru ada beberapa. Ya memang kalau menurut saya kalau kita berbicara penyakit jangan dibanding-bandingkan lah, yang nama intinya begini, apapun itu, tetapi kalau menurut saya ini adalah suatu kondisi yang telah Allah gariskan untuk kita jalani. Jadi artinya kalau kita mau punya berbagai teori, mangga. Tetapi saya sebagai seorang yang juga berada di
dalam ranah ilmu begitu ikut belajar tahu bahwa virus itu ada. Jadi memang jadi bukan berarti bahwa oh ini mah ternyata hanya persepsi kita gitu. Enggak, insya Allah virus ini memang datanya ada, bendanya ada, meskipun mungkin kalau kita orang awam melihatnya tidak bisa gitu ya. Makanya kita kan bertanya, Pak, tapi apakah kita tidak berlebih di dalam menyikapinya? Misalnya, oh ya, TBC saja korbannya sekian per tahun, betul. Dokter paru pun di dalam pernyataan resmi mereka menyatakan demikian. Masalah kita tuh banyak, Pak, katanya yang TBC belum beres saja jutaan, yang kemudian sampai wafat itu sebetulnya ribuan. Kalau data ini mau kita angkat ke permukaan, ya banyaklah PR kita. Tapi kita juga melihat bahwa dalam kondisi saat ini virus yang ada saat ini itu punya potensi membahayakan dan ini punya karakternya apa, penularannya cepat, proses transmisinya itu apa namanya, penyebaran dan transmisinya itu bisa menimbulkan situasi gawat loh. Tapi kan tadi 80% akan tetap sehat dan 20% saja akan bergejala. Ya, kalau kita berbicara di dalam komunitas kecil. Kalau 10 orang, 8 orang akan sehat, 2 orang akan sakit. Dan kalau berdasarkan persentase, yang akan sakitnya berat itu 5% dari yang 20%. Jadi kalau 2 orang 5%, ya kemungkinan tidak ada yang sakit berat di antara 2 orang itu kan kalau kita 10. Tapi kan kita berbicara 262 juta gitu ya, sehingga seandainya misalkan tadi asumsinya bahwa akan ada 10 juta aja yang ketularan, misalkan nih kalau kita ngentengin dan tidak mewaspadai gitunya, eh, 10 juta apa? Ya bisa saja kan kita kemana gitu ketemu orang yang akan sehat. Barangkali juga teman-teman yang sekarang hadir pengajian sebenarnya mungkin ya mungkin deh mah ini mah hanya opportunity apa hanya probabilitas yang namanya kita ketemu orang di rumah kita, tetangga kita di jalan kita nggak tahu gitu ya. Mungkin saja loh di antara yang hadir misalkan sekarang di taklim ini kemudian dilakukan rapid test gitu ya yang menggunakan namanya ya ini ilmu saja ya tapi namanya lateral flow immunoassay. Nah itu seperti yang tes kehamilan, nah, orang bilang akurasinya cuma 30%. Ya memang tujuannya bukan untuk diagnostik tetapi lebih untuk melihat orang ini udah pernah ketemu belum sama si virus gitu. Karena kalau udah pernah ketemu antibodi kita akan muncul. Nah, kalau nggak pernah ketemu, antibodi kita tuh belum ada. Jadi bukan masalah positif negatif, ya, disebutnya juga makanya sekarang tuh lebih tepat memang reaktif. Jadi artinya orang ini sudah punya, sudah pernah bertemu dengan orang yang mungkin apa membawa virus. Nah, saya yakin teman-teman juga yang hadir di sini mungkin gitu ya kalau misalnya di ini ya mungkin juga saya nggak tahu gitu ya, diperiksa reaktif gitu. Oh tapi saya nggak pakai gejala. Betul, karena memang 80% tidak bergejala. Tetapi kemudian karena kita tadi tahu bahwa akan ada 20% misalnya ya, jadi 10 juta berarti ada 2 juta. 2 juta kemudian dari 2 juta itu ada 5% yang kemudian menjadi bergejala sedang dan berat. Waduh, mulai ya kan 100.000 orang itu akan dirawat gitu. Nah, dengan 100.000 dirawat itu, dampak yang kita kalkulasi adalah bukan hanya yang merawat atau fasilitas kesehatan. Berarti akan banyak rumah sakit kita itu juga tidak akan bisa menangani dan melayani penyakit-penyakit di luar COVID. Nah ini yang kemarin saya juga bertukar pikiran banyak dengan teman-teman di Ditjen Pelayanan Kesehatan, Pak Sekdijennya sendiri, Pak Wakil Ditjennya sendiri turun tangan dalam hal ini. Dan kita melihat bahwa keprihatinan ini adalah bahwa nanti akan ada orang-orang yang mungkin akan sulit gitu untuk mendapatkan pelayanan yang sebetulnya penyakitnya bukan COVID. Tadi misalnya yang TBC, yang demam berdarah, yang tipes, sehingga mungkin dari sesuatu yang sebenarnya ringan dan bisa dirawat dengan baik akan menjadi berat gitu karena tidak mendapatkan perhatian. Jadi seolah-olah kan perhatian kita fokusnya pada wabah. Nah ini yang sebetulnya kita khawatirkan sehingga kita berharap sebenarnya kalau ini penularannya bisa dikurangi gitu ya, kita bisa fokus juga kepada yang lain gitu yang selama ini mungkin terabaikan selama wabah ini berlangsung. Nah itu kira-kira. Nah berita gembira sebenarnya saya punya akses terhadap data yang dirawat karena COVID itu menurun.
menurun gitu ya. Memang sudah mulai bagus gitu artinya, maka kita sudah mulai beraktivitas. Cuman ya sekarang kita mulai berpikir kan kayak seperti tempat ibadah, sholat Jumat sudah boleh, tetapi kan seperti Masjid Agung Bandung misalnya menerapkan ada jarak, sehingga ya mungkin kesadaran kita juga gitu ya, mungkin bergantian dulu deh atau kita mencari masjid di lokasi di mana memang kita bisa menjaga jarak gitu. Saya kira ini hal yang transisi lah, bukan selamanya berarti kita kerapatan saf itu terganggu. Enggak, mudah-mudahan nanti kan kita juga akan mencapai keseimbangan baru gitu ya. Nggak usah khawatir, insya Allah. Ya, Bapak, Ibu, teman-teman, Tasdik, Tasikia, ya, jangan khawatir, kita itu pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pada 1918 yang namanya virus Spanish influenza, tuh Pak Yudi Firdaus pasti hafal gitu ya. Karena pernah bareng saya nih bikin buku ini nih, masih zamannya Pak Bambang Trimansah ya, Pak Eman juga pasti hafal, Pak Dadi, Pak ini masih ikut semua dan ada semua di Tasdik sekarang. Nih, di halaman belakangnya itu kita tulis ya, namaku virus 1918. Aku bacakan. Aku tidak memiliki enzim untuk bereproduksi, tetapi manusia menyediakannya. Oh, ini Teh Inas nih, kalau nggak salah nih juga salah satu tim editornya. Aku tidak memiliki mitokondria untuk menghasilkan tenaga, tetapi manusia meminjamkan fasilitas itu semua. Oh, ini keajaiban Allah tuh, menciptakan virus yang sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, tetapi punya daya wirausaha luar biasa. Bisa hanya sekedar bawa proposal gitu ya, RNA itu, lalu kemudian masuk ke sel tubuh kita dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di dalam sana. Tuh, ya, aku tidak memiliki cukup kafling untuk membangun rumah tempat bernaung. Tuh, bayangin gitu ya. Tetapi manusia juga rela menyiapkannya. Itulah aku, si virus 1918 yang akan selalu hadir dan ada seumur semesta. Tuh, nah ini pernyataan virus itu mah selalu ada. Tetapi kita yang akan belajar untuk beradaptasi. Jadi, kalau ditanya, si virus 1918 H1N1 itu apakah sekarang sudah musnah dari muka dunia? Tidak. Ada. Ada sampai hari ini ada. Tetapi sistem tubuh kita sudah belajar. Gitu. Kemudian sebagian manusia menggunakan teknologi, bikin vaksinnya, ada juga. Tetapi Pak, yang nggak pakai vaksin kok juga nggak sakit? Iya, karena sudah terjadi proses perdamaian. Tubuh kita sudah saling mengenal dengan virusnya. Virusnya pun membutuhkan kita. Nih teman-teman ya, sebagai pengetahuan umum saja ada kita. Makan tadi melihat ini sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala. Jadi memang kita harus belajar kan. Inna fizalika liqaumin yatafakkarun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dan inilah yang membedakan kita gitu kan, apa namanya, kalau tadi sudah dikatakan ilmu itu bisa menjadi bagian dari ibadah, ya belajar itu tentu saja ibadah, sama dengan perintah paling fundamental tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maka kalau dilihat sebenarnya dari proses belajar itu kita bisa tahu ya. Nah, ada satu penelitian sekarang sudah dilakukan di Arizona State University. Nggak usah disingkat ya, nggak enak itu disingkat jadi ASU. Nah itu ya, jadi di Arizona State University ada seorang peneliti namanya Ephraim Lin. Nah dia melihat bahwa ternyata si virus COVID ini beberapa RNA-nya sudah berubah. Artinya apa? Keturunan-keturunan berikutnya yang terseleksi secara alamiah itu sudah menghapus atau terhapus 81 kode RNA-nya yang terletak di gen ORF7A. Pak, maksudnya apa? Jadi begini, gen ORF7 itu termasuk yang A itu punya peran di dalam menimbulkan kesakitan di dalam tubuh manusia. Wah, yang pneumonia, yang parunya mengkabut jadi putih, yang HB-nya pecah sehingga kita nggak bisa napas karena darah merahnya rusak, gitunya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa napasnya bukan karena parunya terisi cairan, melainkan karena antara lain sel-sel darah merah itu dirusak oleh virus COVID. Nah, itu kemudian gen ORF7-nya mengalami mutasi, itu 81 terhapus, dan intinya apa? Dia tidak lagi menyakiti, harmless. Jadi kalaupun kena, kita tuh lebih ke arah flu, kayak batuk, kayak pilek, nggak enak badan, nyeri-nyeri di sendi. Begitu. Nah,
ini menunjukkan apa? Jadi virus juga ingin menjaga supaya manusia yang menjadi tuan rumahnya itu tidak sampai wafat. Karena kalau semua manusia nanti wafat, dia juga nggak punya tempat untuk tinggal. Nah, inilah kehebatan ciptaan Allah. Makanya virus 1918 itu bisa eksis karena kemudian juga saling bersilaturahim dengan kita. Nah, maka kemarin ada penelitian bagus dari Indonesia, dari Universitas Al-Azhar santri, ogenya si penelitinya timnya Prof. Asep namanya. Dia memperkenalkan dengan teknologi bioinformatika dengan sintesa membuat yang namanya virus like protein FLP, VLP. Jadi gimana itu Pak Tauhid? Intinya dia tuh meniru si virus itu lalu memasukkannya terlebih dahulu ke dalam tubuh kita. Lalu virus palsunya itu sudah berikatan sama sel-sel kita sehingga ketika virus asli datang itu bisa gitu karena si sel tubuh mengatakan sudah ini sudah ada tamu gitu. Dan tamu itu adalah yang dibuat oleh kita gitu. Jadi kayak tamu palsu tetapi tidak menimbulkan penyakit. Nah, inilah saya bilang ya alhamdulillah ada manusia itu inovatif, kreatif, solutif ketika diberi tekanan seperti ini, maka agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang merugi, nah delta T inilah yang jadi kata kunci kan wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini prakteknya. Kalau kita kemudian berpangku tangan, kemudian sibuk dengan penyesalan dan kemudian bahkan mengkufuri nikmat yang telah Allah karuniakan, rusak, siksa. Jadi apa? Ini nanti yang dimaksud oleh Allah dalam penafsiran Quran surat Ibrahim ayat 7 ini orang-orang yang kufur ya makin tersungkur dan pada akhirnya terbujur bersiap untuk masuk kubur. Kenapa? Karena tidak jujur. Tidak jujur terhadap apa? Bahwa segala sesuatu yang kita alami dan kita jalani sebenarnya ketetapan Allah. Berarti kan menolak kita tuh kalau tidak mau beradaptasi dan tidak mau menjadi bagian dari solusi. Nah ini kita sampai jam berapa ya Pak Yudi? Pak Yudi ada kegiatan lain nggak? Kalau boleh izin saya sampai 9:30 boleh ya? Kalau takutnya teman-teman Tasdikia yang justru ada kegiatan. Gimana? Pak Yudi mana ada? Sampai jam 9:30 Boleh boleh? mangga dok, ya. Oh iya ya, takutnya nanti teman-teman ada kegiatan saya dimarahin Pak Dudung. Ya, kalau boleh 9:30 ini nanti kelihatannya kita bersama-sama harus membuat ini ya CHSI versi pandemi ya. Jadi kan kita banyak yang nanya itu hal-hal seperti ini gitu. Ya mungkin perlu di edisi revisi aja. CHSI kan sudah bagus, tinggal ditambahin 1 bab gitu kan Ya tentang dok. ini gitu. Dan ya mungkin tidak harus edisi cetak juga sih, bisa saja sekarang dengan nggak tahu ya, tapi tetap aja sih kalau buku mah orang nggak bisa baca digital, terutama generasi saya nggak bisa gitu ya, bingung gitu kalau baca di PDF atau baca di apa tuh nggak enak gitu. Tapi ya walau alam ya kalau generasi yang baru atau mungkin itulah nanti kita buat ya inilah memikirkan apa namanya masa depan bisnis penerbitan di era digital mungkin nanti lebih ke arah video atau apa gitu kan yang lebih menarik gitu bagi generasi penerus. Nanti bukunya cuman gambar-gambar gitu, nanti selebihnya dengerin aja misalnya di YouTube. Nah itu menarik juga karena kalau nggak ada gambarnya zaman sekarang tuh kadang-kadang generasi muda tuh nggak mau buka buku Pak. udah iya gitu Quran sudah yang mobile gitu kan yang digital gitu murotal dia maunya dengar gitu udah nggak mau ini juga tantangan juga bagi kita mudah-mudahan siar dakwah kita di era ini juga menemukan formulasi yang tepat juga kan gitu kan supaya cocok lah gitu. Nah baik, saya lanjutkan lagi. Mungkin kalau boleh sampai pukul 9:30 ya saya bergembira nih, alhamdulillah. Karena saya meng-cancel itu sampai 9:30, nanti saya sambung di gugus tugas pukul 9:30 lah. Nah, maka Barangkali ada saya pertanyaan coba disiapkan. silakan. Nah, bisa juga nanti ada pertanyaan dikumpulkan, nanti kita coba jawab. Kita coba jawab di sini. Ini saya seragamnya kurangnya ini putih-putih nih di sana nih, cuman sama. Iya, ya baik. Jadi
kalau izin boleh saya lanjutkan, mungkin sambil nunggu pertanyaan sampai jam 10 juga nggak apa-apa lah selama teman-teman Tasdikia nggak ada kegiatan, ya, takutnya ada aktivitas. Kalau saya aktivitas saya mungkin di Jumat ini ya tadi ada rapat sampai sore, sebelumnya masak, lalu ya mudah-mudahan nih malah jadi bagus nih tolabul ilmi jadi ibadah bagi kita bersama. Nah, tadi kan sampai ke modal itu. Nah, teman-teman mungkin tadi juga bertanya, Pak Tauhid, tapi ini kan kita tuh resah, Pak. Kita juga udah ingin apa namanya suasana ini bisa pulih lah gitu. Nah, eh, saya ingin mencoba mengingatkan pada teman-teman semua bahwa betul banyak loh Pak yang sampai nanya ke saya, Pak Tauhid sarannya apa? Saya bilang zikir karena zikrullah itu obat yang paling mujarab untuk kondisi seperti ini. Ah Pak Tauhid, saya tuh udah doa sudah zikir hati tetap tidak tenang. Saya bilang coba kita harus menerjemahkan ala bizikrillahi tatmainul qulub itu dalam konteks yang komprehensif. Kita mengingat Allah itu termasuk kita ketika belajar, wah ini kondisi seperti ini tuh maksud Allah apa ya? Itu juga zikir. Nah, makanya banyak orang mengatakan saya baru sekali ini katanya mendapatkan konsep keadaan tidak pasti. Wah ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Benar-benar yang namanya usaha terpuruk, yang namanya pekerjaan kacau, yang namanya guru tuh bisa ngajar. Baru sekarang katanya gini, baru membingungkan seperti ini. Tidak pasti. Lalu saya tadi memberikan contoh seperti yang tadi di depan. Bapak Ibu sebenarnya yang pasti di dalam hidup itu apa? Sebenarnya yang pasti kalau kita membaca dan membuka Quran itu hanya kematian loh kalau kita itu berbicara hidup. Apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, perjalanan menuju ke sana itu semuanya tidak pasti. Rezeki itu Allah yang menetapkan, jodoh Allah yang menetapkan, kita selamat dan tidak cilaka itu Allah yang menentukan, kita bisa makan atau tidak hari ini itu Allah yang menentukan. Nggak usah terlalu khawatir. Meskipun kita itu tidak pasti, tetapi kita satu yang pasti, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini yang sebetulnya konsep zikrullah tingkat yang sudah sampai pada ikhlas gitu. Kenapa? Kan tugas kita mah ikhtiar dan berdoa. Kalau tidak mau sakit, prasyaratnya ini, ilmunya ini, gitu kan. Mau tidak mau cilaka ini. Tapi ketika Allah sudah memberikan ketetapannya yang merupakan algoritma atau jalan hidup kita, nah kita menerima tugasnya, menolak juga nggak bisa. Loh, Pak, kan kita bisa ikhtiar, kan sudah ikhtiarnya sudah mentok. Nah, tetapi ketika kita lupa bahwa ada konsep dasar Allahu Somad gitu ya, bahwa segala sesuatu itu bergantungnya pada Allah, tempat bersandarnya itu di Allah, dan Allah itu cuma satu, maka kita bisa mengatakan qul huwallahu ahad, maka pada saat itulah sebenarnya keputusannya harus kita terima gitu. Nah, kalau nggak mau nerima, masuklah ini di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, termasuk orang-orang yang mengkufuri nikmat dari Allah. Makanya rasanya kok hidup itu seperti orang tersesat, suasananya selalu gawat, apa yang dicari itu nggak pernah mau mendekat, tuh kan? Makanya kita seolah-olah terjerat dalam apa? Keputusasaan yang sepertinya tidak pernah mau lewat, terus saja kita muter di situ aja. Nah ya, coba kalau kita lihat sekarang, kondisi seperti ini, alhamdulillah barangkali teman-teman yang sedang berusaha dan terpuruk mengalami beratnya gitu. Waduh, pendapatan sampai tidak ada. Banyak sekali loh teman-teman yang kemudian ya untuk sehari-hari saja sulit. Jadi kalau kita masih bisa beraktivitas dan masih bisa mendapatkan sesuap nasi itu alhamdulillah sudah bersyukur. Yang benar-benar terhenti gitu ya. Misalkan beberapa teman yang pekerja informal, harian lepas yang memang dulu dibayarnya juga harian, yang berjualan bakso, yang dengan adanya pandemi ini orang mendekat ke penjualnya saja tidak berani gitu, yang jualan sayur bahkan berkeliling kompleks gitu orang takut gitu ya karena khawatir oh ini nanti sayurnya pernah dipegang-pegang orang dan ada virus dan segala macam. Nah ini yang menurut saya eh, akhirnya akan mendorong juga orang melakukan satu proses cerdas gitu karena manusia itu telah dikaruniai kemampuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Maka disebutkan ini teman-teman, kita teh termasuk golongan atau kaum yang beruntung kan qad aflahal mu'minun karena menjadi seorang mukmin.
Apa syaratnya? Allazina hum an sholatihim khosyi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang tadi sholatnya bisa khusyuk, khusyuk itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak menzalimi diri sendiri atau memungkari menjadikan kemungkaran bagi orang lain, dan juga kemudian kita itu senantiasa bisa mengoptimalkan waktu yang kita miliki. Nah, maka kalau dilihat di situ, teman-teman mungkin juga ingin bertanya, Pak Tauhid, apa hikmahnya dari dibalik semua ini selain kita menjadi lebih banyak beribadah, banyak berdoa, dan ya karena sekarang kan banyak orang yang sudah terpojok pada akhirnya ingat Allah. Rata-rata begitu. Orang kalau secara ekonomi masih kuat dan baik, barangkali ketika ada waktu-waktu tertentu Allah meminta kita untuk sekedar mengingat Allah dalam sekian persen kehidupan itu lupa gitu ya. Tetapi kan sekarang kita sudah terpuruk begitu ya, kadang-kadang ya Allah saya tidak punya kepastian. Coba ingat bahwa sebetulnya tidak ada yang pasti di dalam kehidupan kita melainkan hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Tadi orang pakai helm, apakah kita yakin dengan pakai helm dan berdoa itu tidak akan ditabrak orang lain? Ya mungkin kita tidak mencelakakan orang, tetapi orang lain bisa mencelakai kita, dan kita tidak punya kuasa untuk mengatur pikiran orang lain gitu ya. Apa coba hikmah yang kemudian bisa kita dapat? Kita menyadari bahwa hidup kita itu ternyata bergantung sepenuhnya gitu pada ketetapan yang telah Allah karuniakan gitu. Maka kalau misalkan kita sekarang masih berusaha melawan, jangankan yang nggak punya ilmu, yang punya ilmu aja bingung gitu kan. Seperti kalau sekarang ditanya para profesor tuh, ada teman saya Profesor Amin Subandrio, kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dijadikan kepala juga karena dianggap pang pinterna kan, kira-kira gitu, profesor pang pinterna. Ditanya, Prof, gimana cara paling efektif untuk mengatasi virus ini? Ulang beliau juga, nah virus ini cerdas Mas Tauhid, nah kan gitu ya jawabannya. Kita coba halangi begini, dia bermutasi begitu, kita coba begini, dia akan begini. Jadi bagaimana Pak? Ya kita berdoa. Tuh seorang profesor yang kemudian punya kemampuan, daya dan upaya untuk melakukan satu hal berdasarkan keilmuan, pada akhirnya diingatkan bahwa batas dari kemampuan manusia itu ada pada keterbatasan yang ditetapkan oleh Allah semata. Jadi yang nggak berbatas hanya Allah saja. Nah di sini sebetulnya ketahuitan tumbuh selama pandemi, harapan saya gitu ya. Jadi dengan adanya musibah dan ujian seperti ini, ya orang itu menjadi belajar ikhlas, orang menjadi belajar sabar. Seorang dokter ahli ditanya, kira-kira berapa bulan lagi ya kondisi seperti ini? Ulang dan nggak akan bisa menjawab. Gitu. Ya bisa besok, insya Allah apabila Allah menghendaki, ya bisa 2 bulan, ya bisa juga 1 tahun, walau alam. Tetapi kalau saya melihat bahwa ada pelajaran sangat berharga. Tadi virus yang sangat ganas di 1918 pada akhirnya berkenalan dan berdamai dengan kita. Tapi dampak yang ditimbulkan itu juga kemudian menjadi pemikiran bagi kita. Apa sih sebetulnya sekarang teman-teman lingkungan, ilmu lingkungan sudah banyak memberi masukan kepada kita. Alhamdulillah cenapa tauhid dengan banyaknya aktivitas terhenti, sekarang emisi gas buang berkurang, polusi tehnya agak drastis menurun. Sekarang kalau melihat langit teh biru sesuai dengan warna aslinya, cenah gitu ya. Terus kemudian apalagi ya? Nah, mungkin untuk keluarga-keluarga juga kualitas interaksi, lalu kemudian juga komunikasi, lalu kemudian juga, nah ini menurut saya ya, termasuk di ekonomi, meskipun pendapatan kita berkurang, kita sekarang jadi berpikir bahwa aduh, dengan kondisi seperti ini, saya mulai harus merencanakan pengeluaran sehingga bertahap, kemudian harus punya dampak signifikan. Kalaupun ada pembelian dan pembiayaan, apakah ini layak untuk dilakukan dan memberikan nilai yang kita butuhkan. Ini kan belajar untuk bersyukur, belajar gitu untuk melakukan suatu pengendalian diri, dan ini tanpa kita sadari tazkiyatun nafs sedang berjalan. Kenapa? Selama ini kalau kita punya uang sedikit, belanjakan sesuai dengan keinginan, udah besok bisa nyari lagi. Nah sekarang mungkin kita jadi mikir, aduh besok teh cantang tuh bisa gitu. Kenapa? Siapa tahu misalkan ada PSBB deui, kan kita nggak ngerti.
Nah, sekarang jadi berpikir, oh iya ya, jadi yang selama ini kita miliki itu kita hambur-hambur tidak jelas karena mengikuti hawa nafsu, sekedar keinginan hedonistik yang kemudian maujud di dalam bisikan-bisikan yang masuk di dalam rongga dada, baik golongan jin maupun manusia. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sekarang kan orang menjadi financial planner. Hati-hati, ternyata tabungan kita teh sekarang jumlahnya di 500.000, sementara bulan depan belum tentu kita mendapatkan seperti biasa kita digaji dengan gaji yang biasa kita dapatkan karena memang kita juga saat ini sedang tidak ada kontribusi untuk melakukan satu pekerjaan. Ya, bagaimana caranya? Nih, sekarang mulai kan di beberapa daerah saya lihat cukup kreatif loh Pak Yudi, teman-teman, Kang Rifki, Kang Eman, dan juga sahabat-sahabat Ahwat di Tasdikia. Ada yang bikin ember dijadikan tempat memelihara ikan lele, ikan nila, di atasnya dikasih hidroponik, viral juga itu videonya. Ya minimal apa? Otarki, cek orang Jepang naon, memenuhi kebutuhan pribadi kita. Untuk kita alhamdulillah orang Sunda apapun yang masih bersifat daun masih bisa dikonsumsi kan gitunya, sehingga kita tidak terlalu harus perlu berbelanja gitu ya kan. Saya juga sekarang jadi sering keliling kompleks. Kenapa nyari lenca? Karena lenca itu banyak ternyata di kompleks saya tumbuh liar. Jadi kan cukup nyambel tarasi dan dengan modal tarasi sachet itu yang 500-an gitu dengan cengek yang ada ditanam di depan rumah, nah nyari lenca di pinggir-pinggir jalan cukup kan gitu dengan asin 3 wajah, kalau rada mewah sedikit pakai peda kan gitu. Kan sudah bisa disyukuri. Dulu banyak kalau tidak beli fried chicken, tidak rasanya menyesal gitu. Wah, makan kurang afdol dan lain sebagainya. Sekarang ketemu lenca bisa bersyukur. Lalu kita jadi mikir, jangan-jangan Allah itu ingin menyederhanakan cara hidup kita yang selama ini sudah bermewah-mewah sehingga terperangkap di dalam jerat cinta dunia. Kan gitu. Sekarang makan dunianya sudah serba tidak pasti sehingga sekarang kita berharapnya akhirat. Gitu kan apa? Kan sekarang juga kalau ditanya ahli bisnis seperti sekelas Pak Yuswo Hadi, Pak bisnis apa yang terbaik di era pasca pandemi? Rada bingung gitu. Apa ya yang tidak kontak fisik lah, kontakles. Naon kontakles teh gitu, dagang bakso kontakles kumaha kan gitu kira-kira ya. Oh yang berarti delivery bisa. Tapi kan semua juga sudah pada delivery. Yang persoalan rumitnya adalah bagaimana kita dalam proses transaksi gitu. Jadi artinya silakan kalau barang mah semua bisa dibeli dan dari dulu juga sudah mulai delivery dengan yang namanya marketplace. Tapi kan yang dibutuhkan alat tukar. Bagaimana kita mendapatkan alat tukarnya supaya yang dikirim tadi bisa menjadi kenyataan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan. Nah, tapi juga hikmahnya banyak kalau kita lihat kemarin tuh orang menjadi kreatif. Yang ya tadi ini seperti yang saya tunjukkan. Ini kan masker kain ya lucu-lucuan jadinya dibikin yang ada kumisnya lah, dibikin yang mirip dengan muka. Jadi ada sekarang yang menerima tuh ya lucu juga. Kirim Pak fotonya, nanti maskernya tuh disesuaikan dengan wajah, jadi seolah-olah tidak pakai wajah, tapi ternyata pakai itu jadi repot. Malah di checkpoint dicegatin terus, disangkanya nggak pakai masker. Gitu. Kan ini maskernya muka sendiri kan. Kenapa Bapak nggak pakai masker? Pakai Pak. Karena sesuai muka. Kayaknya tadi harusnya pakai yang mencolok gitu. Nah malah kemarin gitu ya ada yang giginya gede gitu. Saya bilang Pak, maskernya bagus Pak, kok bisa lucu gitu giginya gede-gede. Saya emang nggak pakai masker Pak. Katanya gitu. Aduh bapaknya tersinggung. Aduh ternyata asli. Bagus saya juga mau beli Pak yang kayak gitu yang giginya bisa ke depan. Kang saya teh pakai masker ya mah asli ya astagfirullah. Gitu ya jadi saya aduh punten gitu tuh kebiasaan gitu. Sampai kemarin juga ada yang nyetak kaos udah kemana-mana sekarang mah disuruh pakai masker di Jakarta juga sama Pak Anies Baswedan kalau nggak pakai masker kan didenda. Makanya ada yang nyetak kaos kan gitu. Ini pakai masker, di kaos ada mukanya, terus ada tulisannya. Ini muka gue, gitu. Jadi mukanya kan nggak kelihatan. Jadi kaosnya ada fotonya, terus ada tunjuk, ada panah gitu, terus ada tulisan gitu. Ini muka gue. Jadi bisa lupa gitu sama kita karena kita pakai. Ya nggak apa-apa, itu kan bentuk-bentuk adaptif dan kita juga, Pak, apakah kita seumur hidup akan begini gitunya? Ya. Dan alhamdulillah sebenarnya ini juga
orang itu jadi ingin punya harapan kan, ingin bisa, Pak, saya sudah tidak tahan, ingin ngariung, majelis taklim teh, ingin di masjid, ingin sasarangan lah dengan teman-teman yang lain, dah kan yang bukan hanya sekedar materi tausiahnya, tapi kan juga habis itu kan bisa barengan, pengen ngebaso, pengen apa. Nah ini yang namanya manusia kan sebenarnya ada hasrat gitu untuk berperilaku sosial. Nah kalau menurut saya sekarang jadi disyukuri. Jadi apa? Dulu ya ketika kita ngariung raramean isinya gibah aja. Mungkin sekarang jadi berpikir ulang, aduh ternyata ya begitu indah, begitu banyak momentum-momentum yang sebenarnya gitu ya bisa kita optimasi dulu tehnya menjadi ibadah. Kita lewatkan begitu saja dengan hahi tepugu. Sekarang untuk bertemu saja menjadi relatif sulit. Nah, kan ini kan jadi sekarang jadi bisa menghargai hal seperti itu dan kemudian kita sama-sama ngadua supaya kemudian nantilah pada suatu saat orang ngaji deui raramean di tasdikia, tapi ya kita sudah belajarlah dari pengalaman, manfaatkanlah waktu tadi supaya betul-betul kita sebagaimana di Quran surat Al-Mu'minun menjadi orang yang benar-benar beruntung karena menjadi mukmin itu ternyata sholatnya benar dan kemudian tadi waktu yang dimanfaatkan bagus dan berkontribusi bagi sesama kan walazina hum li zakati fa'ilun. Nah, apa namanya juga berkontribusi dalam kemaslahatan gitu ya kan. Jadi bukan hanya egois kalau selama ini kan mungkin kita berpikir aduh diri kita saja. Sekarang kita merindukan orang lain. Dulu kan enggak, kita kan mikirnya saya ini, saya itu, saya pengen. Sekarang mau berpikir, aduh si eta kumahanya, aduh jangan-jangan mudah-mudahan nggak ada kabar, mudah-mudahan tetap sehat. Nah, saling mendoakan, bisa sekarang itu terjadi. Ini yang menurut saya perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah ini tadi makanya saya bilang ketika kita berbicara tentang namanya quality time tadi ya kan di wal asri, terus kemudian tadi qad aflahal mu'minun allazina hum an salatihim khoshi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum li zakati fa'ilun. Terus kemudian kita lihat bahwa disinilah khairun nas anfa'uhum linnas itu bisa dipraktekkan gitu ya, hadis di mana kita harus memberi kebermanfaatan. Bagus-bagus loh. Banyak RT itu benar-benar pakai uang pribadi loh di beberapa daerah itu ngumpulin beras dari warga, masjid-masjid DKM gitu ya, ditombokin oleh warga-warga di sekitar yang barangkali masih punya penghasilan. Saya lihat terharu dalam kondisi seperti ini, ternyata persaudaraan justru bangkit. Dulunya kan mungkin pagar rumahnya tinggi, orang di sekitar bahkan tidak kenal siapa yang ada di balik tembok itu gitu ya. Sekarang kan orang jadi saling berkontribusi gitu. Aduh, saya masih ada ini sedikit kelebihan meskipun sama-sama sudah tidak punya pekerjaan, tapi di rumah masih lumayan lah kalau beras mah masih ada sakarung dan saya juga tidak mungkin kan makan dalam 1 minggu menghabiskan 1 karung. Udahlah kita distribusikan. Itu ada, muncul ini yang namanya social movement. Nah, kalau menurut saya ini sebetulnya adalah the spirit of ukhuwah terbangkitkan ya. Kemudian spirit of ukhuwah ini membangun platform baru. Platform apa? Platform muamalah. Nah, ini yang sebetulnya nilai-nilai hikmah yang menurut saya bagus. Dan kemudian ini teman-teman saya harus sampaikan juga apapun pandangan kita ya terhadap bangsa kita, tetapi saya punya pengalaman sangat mengharukan gitu bahwa ternyata orang itu kalau sudah di dalam tekanan dan peduli pada sesama serta saudaranya, ngariung berkumpul tanpa lagi memandang baju masing-masing gitu ya. Makanya saya bilang ini sekarang saatnya Indonesia berihram. Kenapa pakaian ihram itu tidak lagi membedakan status, saya bilang gitu. Ini sama dengan orang rek umroh, saya bilang gitu. Kenapa? Masuk di garis mikot sudah tidak pandang jenderal, bahkan di tim saya itu ada anak buah saya jenderal gitu dan dia nurut sama saya padahal kan dalam kondisi umumnya gitu kan mungkin dia akan ngebentak-bentak saya kalau berani memberi perintah pada beliau gitu. Nah, lalu itu tidak lagi memang saya orang mah ITB pang pinterna enggak gitu. Maneh naon universitas naon itu tidak pernah terdengar, tidak ada. Semua dan di situ kita ternyata bisa gitu ketika berjamaah bikin ini, bikin itu. Dan di luar ini Allah memberikan jalan yang seharusnya misalkan dibuat dalam 2 tahun itu bisa kelar dalam 52 hari misalkan. Dan itu kita merasa bahwa selama ini berarti ketidakmandirian kita hanya karena kita tidak mau gitu. Dari situ terbuka semua bahwa
kenapa sedikit-sedikit kita mendatangkan dari sana dari sini gitu ya, lalu membeli dengan resiko cadangan devisa kita tergerus. Ternyata ketika kita bersatu berkumpul, teknologi tercanggih sekalipun bisa kita lakukan sendiri. Bahkan ada beberapa hal yang kemarin saya juga mendapatkan dari beberapa universitas yang bergabung itu, ide-ide aneh yang sebenarnya ya kita juga dulu sudah pernah kepikiran tapi tidak terrealisasi. Bekatul misalnya itu kan murah. Ternyata itu diolah sedemikian rupa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Saya mikir, wah Pak Yudi bisa jadi pengusaha besar kalau caranya begini gitu, karena tinggal mengumpulkan di dekat rumahnya di Singaparna kan itu Raja Pola Singaparna sih Singaparna bener gitu ya. Itu kan yang namanya petani dulu nggak ada harganya, yang namanya dedek itu, yang namanya bekatul itu sekarang dibuat. Terus ada lagi biskulebi, kemarin teh para bidan membuat biskulebi. Naon deui biskulebi teh? Ternyata biskuit kulit pisang, tepung lele sama ubi, dan itu rendah gula, tinggi asam amino dari lele, dan kemudian kulit pisang. Nah ternyata itu dari Tamyangsang. Tamyangsang naon deh? Tamyangsang itu tambak ayam pisang, pohon pisang, ada kandang hayam, di bawahnya tambak lele. Jadi kotoran hayamnya itu masuk ke lele, lelenya makan, terus sebagian jadi pupuk untuk si pohon pisang, pisangnya dibuat sale, dimakan, dijual beli, kulitnya dibuat biskuit. Wih, saya bilang hebat Ibu Bidan gitunya. Jadi nggak ada yang sia-sia ini Ibu Bidan, saya bilang gitunya kan. Itu kan robana maholak tahaza batilan, saya bilang bener ini Allah menciptakan hayam, menciptakan, dan itu biskuitnya sudah diteliti oleh lembaga laboratorium tersertifikasi. Nanti saya kirim deh ke teman-teman, kandungan fosfor, mineral, besi, vitamin, wah bagus Pak. Alhamdulillah, saya makanya berpikir nanti mungkin Tasdikia juga bisa punya inovasi-inovasi yang istilahnya. Dan itu saya nanya, Bu, ini pelit amat biskuit pakai kulit pisang, nggak isinya aja gitu. Kan isinya mungkin, nah ini Pak Tauhid cara berpikir yang selalu melihat kulit itu sebagai limbah, Allah tuh menciptakan ada sisa-sisa yang nggak bermanfaat. Nah ini saya ingin merubah, katanya faktanya, saya diomelin loh sama Ibu Bidan kayak gitu. Ini ciri generasi yang tidak pandai bersyukur nikmat. Saya yain gitu. Ternyata kandungan kulit pisang itu lebih tinggi kaliumnya, lebih tinggi kalsium dan mineralnya seperti fosfor serta selenium. Makanya lah isinya itu tinggi fruktosa, enak dimakan, seger, enak dimakan jadi sale, tapi kulitnya pun bisa kita jadikan tepung. Itu sampai beliau mah nggak komersial banget, bahkan saya lupa moto tuh kemarin di Zoom-nya. Sampai cara bikin tepung pisangnya tuh diajarin sekian hari dijemur, nggak pakai alat, dijemur aja, dikeringin di alam gitu ya, terus kemudian digerus dan lain sebagainya, sampai berapa gram kalau mau jadi biskuit yang tadi menghasilkan vitamin berapa. Tuh, orang di dalam kesulitan itu punya niat kuat untuk saling berbagi. Saya tanya, Bu Bidan, bukan bidan, kok mikirnya kayak gini? Saya bilang itu, kok nyampe sejauh ini? Saya teh prihatin Pak, udah banyak sekarang pasien saya posyandu itu kan tidak bisa datang karena takut wabah dan segala macam. Saya juga khawatir orang tuanya berhenti bekerja dan sebagainya sehingga nanti tidak ada gizi, katanya. Ya saya harus menciptakan alternatif, dan lingkungan saya lingkungan banyak balong, banyak kandang hayam, banyak tanaman pisang. Ini kenapa selama ini tidak dioptimalkan saja, katanya. Lele itu katanya kalau sudah panen dan tidak bisa dijual ke pasar, nilai jualnya jatuh. Jadi buat tepung saja, itu kan nanti koperasi bersama-sama gitunya. Aduh, saya bilang luar biasa. Rasanya tidak amis Bu, tidak, karena ternyata kulit pisang itu menyerap rasa amis dari, bagus lah pokoknya. Saya juga lagi mau dikirimin sama beliau, ini coba Pak, nanti Bapak ketagihan gitu, rasanya termasuk enak. Itu salah satu ya. Ini adalah tindakan yang pandai bersyukur sehingga kondisi, dan itu akhirnya beliau nyuruh
posyandu-posyandunya supaya apa? Jadi duit buat para ibu-ibu yang mengerjakan menggiling mengapa itu biskuitnya dijual ke kota nih Pak Tohid, karena kalau mau promokan silakan, belum ada mereknya, nggak ada kemasannya. Nah kemarin terus langsung ada orang-orang yang mungkin para donatur gitu, udah nanti saya kemas nih bagus gitu. Nah ini hanya salah satu contoh ya, betapa ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah menutup pintu rezeki, tidak pernah meninggalkan kita di dalam kesulitan, dan setelah kesulitan itu selalu akan ada kebaikan, dan kita tidak pernah diminta berhenti untuk terus mencari solusi. Kan kira-kira begitu, karena setelah kebaikan itu, setelah kesulitan pasti dijamin ada kemudahan. Itu kan dalil ya, kita harus yakin bahwa nggak mungkin misalnya 1 tahun, 2 tahun terus begini, tidak. Pasti akan ada kebaikan demi kebaikan. Sama teman-teman yang di Tasdikia, saya juga memberi semangat. Nggak ada yang namanya orang kemudian melakukan usaha, apalagi di dalam kebaikan, apalagi terkait dengan Quran, apalagi terkait dengan ilmu, terus dipersulit gitu, nggak mungkin. Kan gitu kan, pasti itu akan ada jalan apapun. Mungkin kita yang harus kreatif tadi. Oh iya, tadi membuat produk-produk yang lebih bisa cocok dengan situasi seperti hari ini. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Yudi bisa diwakili, mungkin dibacakan oleh Pak Yudi. Mungkin kalau teman-teman yang agak belakang duduknya kan nggak bisa menyampaikan, mungkin ada bisa di. Teman-teman ada pertanyaan? Iya, silakan. Ini ada Putus. beberapa dok yang bertanya, meskipun tadi sudah di Tauhid, ada obat ataupun herbal yang cocok untuk menguatkan imun katanya dok, barangkali. Oh ya. Betul. Ya, ini penting dan bagus ya. Jadi ini pertama, sekarang kan banyak sekali orang senang moyan. Alhamdulillah, saya senang. Karena moyan itu adalah cara merubah provitamin D yang ada, prekursor vitamin D yang ada di kulit, di bawah kulit tepatnya, untuk menjadi vitamin D. Dan teman-teman, obatnya enak. Jadi apa? Provitamin D yang ada di bawah kulit. Jadi kita moyan kalau tidak ada bahan mati jadi vitamin D gitu. Jadi istilahnya kita tuh berniat membuat pais lauk emas tapi tanpa lauk emas kan gitu ya. Jadi harus ada bahannya terlebih dahulu. Apa bahannya? Believe it or not. Nanti Pak Admin, Pak Hendra, tolong share ya ke Pak Yudi materi yang kemarin yang dari Prof Iris supaya bisa dipelajari teman-teman Tasdikia. Ada kemarin PPT-nya juga Pak Yudi. Jadi orang itu ternyata harus punya kolesterol. Tuh, selama ini kan orang suka suudon gitu. Allah tuh menciptakan kolesterol buat apa sih gitu? Hanya bikin penyakit jantung, hanya bikin darah tinggi kan gitunya gitu. Padahal sebenarnya keberadaan kolesterol yang ada di bawah kulit itu ketika kita moyan akan dirubah menjadi vitamin D. Tuh ya. Terus ya mangga, ini ada yang mau keluar duluan dari pengawasan, silakan. Saya juga sudah ini, mangga, terima kasih atas kehadirannya. Nah baik, maka kalau dilihat ke teman-teman, jadi makan juga asal tidak berlebih. Ada minyak dari minyak goreng, ada ya kolesterol sedikit lah dari gulai, ngetenanawan gitu, karena itu nanti insya Allah akan dirubah menjadi ini gitu, menjadi vitamin D. Namanya setelah dirubah menjadi vitamin D3 yang disebut dengan kalsitriol. Sebelumnya mah belum aktif di dalam tubuh. Jadi, nah sementara yang dari luar, vitamin D itu ada yang dari luar, itu dari ikan-ikanan. Nah ini juga kita kan, Pak Tohid, kenapa sarannya vitamin D? Ini yang udah proven, udah terbukti untuk zaman COVID, zaman ini. Dan lucunya teman-teman, vitamin D itu bukan memperkuat imunitas. Loh, berarti nanti saya jadi lemah. Betul. Vitamin D itu sifatnya namanya imunomodulator. Imunomodulator itu mengatur supaya reaksi dari sistem imun kita itu tidak reaktif. Artinya virus itu akan menjadi ganas kalau diserang. Jadi kalau dia datang dan kita tidak menyerang, itu tidak sakit. Itu prinsip dasarnya gitu ya. Jadi
Jadi vitamin D itu justru kayak pasukan perdamaian. Jadi ketika datang masuk ke dalam tubuh, nih loh teman-teman, nanti kalau ada virus jangan digebugan gitu. Dilihat saja dulu, dipantau gitu. Kalau misalkan keberadaannya nanti akan menyulitkan, baru nanti diproses. Kan ada penegakan hukum gitu kan gitunya. Tapi kalau selama tidak melakukan satu proses perusakan pada jaringan-jaringan yang luas, nah kerusakan yang saat ini disebut dengan badai sitokin itu justru terjadi karena imunitas kita itu berlomba-lomba menyerang gitu. Jadi virusnya mah satu, tapi rusaknya kenapa jadi sangat luas? Karena sistem pertahanan tubuh kita itu bereaksi secara berlebihan. Cek anak gaul mah mungkinnya cek budak milenial mah lebay gitu. Jadi misalnya musuhnya satu, yang keluar tuh tawuran gitu, istilah buruk gitu. Maka dikasih vitamin D, kalem bro, kalem gitu. Jangan terlalu reaktif gitu ya. Jadi gitu. Nah itu tugas vitamin D, dan itu Pak Yudi senang. Sumbernya kalau alam dari mana? Kalau ikan air tawar tuh paling tinggi gurame, gitu kan. Bagian kepala. Ya, rebutan lagi nanti ya, jadi ada yang mau makan daging, merebut kepalanya, ada kepalanya cuma satu lagi. Nanti direkayasa muncul gurame berkepala 5. Karena kan ada lemaknya itu loh Pak, ada lemak-lemak di belakang, di dekat otaknya itu kan ada lemak-lemak yang suka disedot sama Pak Yudi mah. Gitu kalau dimasak itu tuh ya Pak Yudi dibuat pencok atau dibuat itu ya yang ada kuahnya tuh namanya. Nah kalau ikan air laut sama, jadi kalau lagi di Cijulang mah wah itu lebih ini lagi, artinya kan kepalanya aja segede baskom. Kakap merah dok. Kalau iya, kakap merah yang kepalanya segede gitu mah vitamin D semua itu mah itu kalau kuat gitu ya nyedot itu. Jadi vitamin D kalau ditanya apa suplemen herbal, vitamin D dan vitamin D itu datangnya biasanya dari keluarga ikan. Telur juga jangan dihindari karena vitamin D itu dapatnya dari justru telur yang utuh, tidak hanya kuningnya, tidak hanya putihnya banyak albumin, kuningnya banyak vitamin D. Tapi kalau waduh nanti saya kolesterol terlalu tinggi, nah bolehlah telur sehari sekali, boleh, udah cukup. Iya saya tuh kemarin Pak kolesterol gara-gara makan telur tuh naik jadi 300. Sehari makan berapa? 1. Wah harusnya nggak apa-apa. 1 lusin dok. Sahur katanya sahur saya 1 lusin. Mau jadi aderai apa bagaimana itu makan kalau aderai 20 tapi kuningnya dibuang mubazir ya kan, hanya makan putihnya. Nah tapi pinter tukang martabak di Jakarta itu ada langganannya aderai, ngumpulin kuningnya dipakai untuk jadi martabak asin. Nah ini kan namanya simbiosis mutualisme. Jadi ya jadi aderai jadi keker, yang pelanggan martabak jadi kolesterol. Tenanawan asal jumlah aja. Jadi jangan overreacted juga. Ini menang, itu menang. Jangan gitu. Boleh-boleh aja asal kita tahu batas. Tuh Pak Yudi kan sekarang juga sudah bagus ya badannya, saya lihat dari kamera mah sudah bagus, asam uratnya tidak kambuh-kambuhan sekarang mahnya. Cuman karena work from home sekarang mah gejalanya asam urat juga nama aduh berat. Asam urat dok. Iya. Sehingga ini mah bukan positif COVID, ini mahnya positif hamil biasanya. Saya tuh suka ruas gitu, sekarang suka banyak yang WA, Pak dokter saya positif, aduh didoakan macam-macam gitu ya, ya semoga dikaruniakan kesembuhan. Bukan Pak, ini masih positif beneran, gitu. Sudah terlambat 2 bulan. Oh alhamdulillah, kalau itu lain atau doanya kan gitu. Ini kan, nah jadi itu satu ikan-ikanan dan moyan juga jangan berlebihan gitunya. Matahari itu 12 jam, kita moyan 10 jam, yang ada mah gosong kalau kayak gitu mah bisi gitu.
cukup 5-10 menit di jam-jam tertentu, misalnya jam 10 boleh. Pak, saya kan berhijab tertutup, ujung kaki aja bisa kok. Nggak harus buka-bukaan gitu kan. Sekarang mah suka anak bapak-bapak, buka semua beligir, terus naik di atas atap gitu kan. Saya suka ngeliatin, itu ikan paus bisa terdampar di situ kenapa kan gitu. Iya, saya malah menduga ada tsunami merenya gitu sampai ikan paus ada naik sampai di atas atap gitunya. Ya berlebih sekarang juga nih misalkan keluar dari ruangan, nah udah cukup ini kan jam 10 ya. Ya yang pakai kopiah baju koko kan muka masih kena, tangan masih kena, cukup dah. Gitu aja nggak usah berlebih, buka-buka baju, pakai singlet, kecangcut kemana-mana. Nggak usah. Nggak usah, itu mah lebay gitu ya. Nah itu yang kata dokter hati-hati, karena segala sesuatu kelebihan mah, kan ada yang nanya, nanti katanya saya baca katanya kalau kena UPC-nya bisa kanker kulit. Ya tergantung moyannya gimana gitu kan, moyan tadi nggak pakai apa, buligir gitu, itu mah bukan jadi sehat. Kalau menurut saya jadinya lauk asin kan gitu kan, dijemur kayak gitu. Tuh coba. Jadi itu vitamin D. Terus yang kedua, nah dari lalapan. Jadi jangan obat lah, suplemen obat-obat itu jangan, dari yang ada aja lah di sekitar kita. Nah, yang bagus untuk imunomodulator itu tespong. Tespong, tahu kan tespong ya? Masa harus dicontohin daunnya? Tespong, lenca, sama ini cengek apa saja, karena itu kan merangsang yang namanya endorfin, hati jadi tenang, kortisol turun, imunitas naik gitu loh. Jadi sambal tarasi kasih tomat, kan ada Lycoppersicum esculentum itu mengandung antosianin, tomat yang seger, yang dicuci karena suka ada pestisida kan gitunya. Tomat sama ini resep sambelnya ya, resep sambelnya yang utamanya, selebihnya mah enggak, silakan. Intinya ada tomat karena di situ ada antioksidan, ada cengkeh karena di situ ada kapsaisin, lalu kemudian ada tarasi karena sebenarnya kalau dari rebon Cirebon gitu biasanya itu mengandung tinggi sekali fosfor dan selenium. Bagus, dan zinc untuk imunitas. Tarasinya yang saset jangan terlalu hemat kan, kalau yang tarasi saset itu 1.500, 2 lah supaya 1.000 gitu ya. Bisi pasea kan yang makan 5, nanti sambal habis kan nggak enak. Ya, nanti stres bukan karena COVID tapi karena perebut sambal itu nggak baik. Jadi itu nanti ada. Jadi sambal, terus lalap itu adalah imunomodulator yang bagus. Tadi kan Otoit kalau bangsanya salada itu bagus nggak? Salada cai bagus. Yang berwarna tadi, misalkan saya mau terong yang warnanya ungu boleh, yang warnanya hijau bisa gitu, bisa. Jadi itu kalau bisa diinikan dicombine gitu. Terus Pak kita kan lagi prihatin. Nah itu jurus prihatin. Saya bilang kan itu kan sambal. Benar itu mah 5.000 juga cukup lah gitu. Artinya dengan kondisi yang saat ini ada. Terus Pak sumber protein apa? Tempe itu karena ada alpha tocopherol. Terus kemudian Pak perlu daging nggak? Bikin telur dadar aja yang bisa dipotong banyak sehingga kemudian seluruh anggota keluarga bisa dapat. Karena tadi telur dadar sumber vitamin D, jadi bisa gitu ya, telur dadarnya dikasih aneka rasa boleh, mau kasih telur dadar pakai potongan bawang daun, mangga, mau di sela-selanya mau dikasih udang ebi, mau dicampur ebi, rebon itu karena murah, boleh gitu kan. Nanti kalau sudah makan pakai lalap dan sambal tarasi, mahnya yang nikmat itu kan karena ya bersama itu ngariung gitu kan, bukan persoalan. Ya syukur-syukur kalau tadi misalkan nanti kondisi kita sudah baik dan bisa sama-sama mancing di sana di Cijulang, ya itu lebih sehat, itu udah antivirus semua itu mah gitu ya. Apalagi kemudian kalau dimasaknya dengan rempah yang ini kan, kalau masakan Indonesia itu kan pasti ada jahe, ada koneng gede, ada cikur, nah itu sudah, itu semua dimakan. Orang Jawa bilangnya itu empon-empon gitu kan. Kalau orang Sunda karena bukan budaya tradisinya bukan jamu, biasanya
didapatkan di makanan gitu, di masakan gitu. Pepes itu kan empon-empon, pais itu isinya sudah koneng, sudah bawang juga kalau orang Sunda. Iya, orang Sunda mah bawang juga nasionalis, pasti bawang itu bawang merah, bawang putih kan nasionalis, sudah diwarna bawang juga. Gitu. Kurang apa ke Indonesiaanku kan gitunya gitu, bawang aja merah putih saya mah gitunya gitu ya. Terus nah cikur jangan lupa, laja ya, laja itu orang Sunda mah laja itu ada. Terus kalau di itu tuh di daerah pesisir itu kan ada ya masakan apa tuh yang ikan pakai kuah itu tuh apa sih namanya Pak Yudi, yang semua bumbu kayaknya ada lah di situ tuh. Apa sih namanya saya lupa, kalau sering makan di daerah Pangandaran ke sana tuh kan ikan di sana seger-seger gitu kan, kadang bosen dibakar di itu, udah ayo yang orang masak ieu nu aya ieu aya kuahna di sayur gitu. Layur biasanya ikan layur tuh paling tinggi omega 3-nya, sehingga orang Jepang itu para rinter justru makan layur, padahal di Cijulang layur paling murah. Kita nggak tahu, nah Pak Yudi harus ekspor, harus olah layur supaya orang Bandung ikut merasakan gitu ya. Orang pegunungan kan jarang tahu layur, taunya layur tehnya layur sebelum berkembang katanya gitu. Itu oh itu layu. Hey, banyak nih pertanyaannya salah, jadi banyak sampai jam 10 nya. Ini saya di apa Doni Monardo biarin aja. Ya. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya provokatif. Ya, jadi ini kalau dicatat sama Kang Eman udah jadi satu bab buat CHSI baru. Kan gitu ya, yang diperlukan kan gini, makanan apa yang sehat, aktivitas apa yang bisa meningkatkan imunitas kita, kan itunya supaya kita bisa ngaji bareng-bareng, supaya kita bisa tetap di hari-hari yang masih ada pasca pandemi bisa tetap produktif kan gitunya. Tuh tadi saya mah menyarankannya karena Tasdiki sama Pak Dudung ada pesantren juga di Cijulang, itu coba deh bikin produk dari layur, benar itu. Bener, nanti kalau misalkan itu soalnya di Jepang itu mahal sekali loh Pak itu, jadi nanti produk generasi apa namanya cerdas gitu dengan mengkonsumsi. Iya, jadi tadi saya malah ingat tadi terinspirasi Bu Bidan, aduh bikin dari kulit pisang gitu. Saya mau membayangkan gitu biskuit rasa kulit pisang gitu ya. Sampai karena biskuitnya belum sampai, saya tadi ada anak saya beli pisang Ambon, saya coba makan kulitnya, ternyata lumayan. Ya maksudnya belum diproses aja tuh. Iya, itu namanya cek orang Jawa mah geragas alias rakus merenya. Yang ngerti cuman Bu Inas. Nah, jadi maka kalau kita lanjutkan lagi Pak sedikit. Nah, sayur mayur yang berwarna. Terus, nah kalau yang berpotensi tanaman obat, nah ini saya lagi riset nih sama Dokter Prapti Utami, dikejar-kejar ku pabrik obat. Sekarang pabrik obat, mencarinya itu tanaman asli Indonesia karena terbukti untuk antivirus mah paling bagus herbal. Bener ini mah. Saya lagi neliti sama Dokter Prapti Utami, Sambiloto, Nupaita, Pak. Saya bilang, orang aja nggak kuat, apalagi virus. Orang aja nggak kuat Pak, itu Bratawali itu kalah loh Pak sama Sambiloto. Nah iya makanya apalagi. Nah penelitian sedang kami ini dikejar-kejar, ada baru aja WA tuh di direktur salah satu pabrik obat besar Indonesia. Pak risetnya udah selesai, kita mau beli patennya gitu. Saya mah nggak mau sama pabrik obat, saya bilang mau saya kasih gratis gitu. Enggak Pak, ini nanti kalau habis pandemi kan Bapak butuh duit juga. Enggak, saya mah butuh ridho ilahi. Ya soalnya kan kalau dari kita tumbuhan obat sebenarnya bisa didapatkan di mana saja kan, kalau sudah jadi obat bisa puluhan ribu Pak per kapsul gitu kan. Apalagi misalkan pakai teknologi, dirubah ini itu kan, dikasih merek.
Nah, apalagi dijualnya nanti lewat mekanisme, ya itulah industri kan pasti jadi mahal. Iya. Makanya dibujuk, tadi pagi juga ngebujuk terus, Pak, demi kemaslahatan bangsa dan negara, Bapak tidak bisa produksi dalam jumlah banyak, kalau kami bisa. Saya bilang boleh, tapi ada perjanjian bahwa ini akan menjadi bagian dari CSR perusahaan saudara, gitu, untuk nanti kalau perlu digratiskan, kalaupun bayar senilai dengan harga produksi saja. Nah, udah dari situ beliau nggak WA lagi, kayaknya nggak setuju. Gitu. Jadi, nah ini kan salah satu yang bisa kita kembangkan. Ya tentu tidak sesederhana itu ya, penelitiannya juga sebetulnya kita juga pakai effort gitu ya, pakai usaha. Tetapi kita juga ingin ini supaya bisa lah dinikmati gitu. Tapi ya seandainya kalau memang mau dikerjasamakan, bagi saya tidak masalah. Justru tadi benar, pendapat dia benar. Kalau misalkan hanya tim peneliti membuat, ya jadi 100 kapsul juga udah bagus gitu dalam satu hari. Nah, kalau pabrik yang buat kan bisa 2 juta, bisa 3 juta, bisa dikirimkan kemana-mana. Ya betul. Dan kalau dia dari entitas bisnis perlu untung, betul juga. Karena dia juga punya karyawan. Tetapi itu tadi, kewajaran. Kan saya hanya menuntut kewajaran. Supaya kita tidak menzolimi orang. Terutama kalau ternyata itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah itu kan tadi kalau misalnya kondisi seperti ini banyak juga. Sekarang orang kan jadi berjualan gitu menangguh keuntungan di tengah kesulitan orang lain. Nah itu yang sebenarnya amat kita hindari, jangan sampai lah gitu ya. Nah itu. Nah lalu itu kalau yang suplemennya salah satu yang bisa didapatkan secara murah meriah itu adalah Sambiloto yang apa adanya, yang belum pakai teknologi. Kalau pakai teknologi mah tadi lain lagi, belum tersedia. Tapi yang misalnya, Pak pohonnya seperti apa? Nah, itu pohonnya sebenarnya saya ada tuh, tapi nanti tinggal dilihat daunnya kecil gitu. Adalah lihat browsing aja lah. Bahasa Latinnya Andrographis paniculata. Nah itu kalau dikombinasi sama lenca akan bagus. Gitu. Cuman pahitnya itu. Jadi kemarin dokter Prapti sampai tekuat gitu kan. Saya bilang pakai spray yang bisa langsung ke tempatnya COVID gitu. Wah Pak, itu mah sebelum disemprot juga muntah duluan. Nah bagus, berarti kan artinya orang aja nggak kuat, apalagi virus kan. Pahitnya memang luar biasa gitu ya. Tapi saya riset dulu waktu di Malaysia itu untuk kanker payudara bagus. Terus teman di ITB riset untuk HIV kena. Oh HIV aja yang kayak gitu kena, apalagi misalkan virus-virus lain gitu ya. Mungkin karakteristiknya beda-beda, tapi intinya menunjukkan ini bahan alam yang khas ada di Indonesia ternyata sudah terbukti banyak sekali memberikan kebermanfaatan gitu. Ditayangin adminnya cepat tanggap, admin gugus tugas teh. Sambiloto. Iya, ini daun yang kayak gini, coba tanam ya, tanam nanti kita produksi Tasdikia kapsul. Ya kan obat tradisional ini mah izinnya gampang, yang penting CPOBT kalau nggak salah. Cara pembuatan obat tradisional baik dan benar gitu, CPOBT gitu-gitulah. Dan ini loh, sebenarnya ini adalah tanaman liar, perdu-perdu yang tumbuh di, ya tadi, seperti lenca, tumbuh di lain-lain gitu. Nah, coba kasih lihat, Pak Indra, hasil risetnya, coba sambil browsing ya. Risetnya itu protease inhibitor COVID andrograpolite. Protease inhibitor COVID andrograpolite-nya PHOLIDE, grapolite bahasa Latin. Nanti biar teman-teman lihat, ternyata terbukti efektif di dalam menghentikan infeksi. Ini sudah dicoba kemarin ya, kita karena belum pakai riset-riset, teman kebetulan dokter kolonel di RSPAD seangkatan kena positif karena istilahnya melayani kan pasien-pasien. Oh, dadanya panas katanya, sesek, terus sama teman-teman yang neliti ini dikirimin, lalu dikonsumsi, alhamdulillah 4-5 hari sudah bisa negatif hasil swabnya. Jadi termasuk cepat gitu, untuk kan biasanya rata-rata 2 minggu sampai 21 hari. Bahkan ada teman yang 28 hari masih positif. Nah, ini yang masih positif itu sekarang kita kirimin juga. Coba dok minum ini, mudah-mudahan mau gitu. Nah, udah ketemu artikelnya yang itu protease inhibitor
Terus COVID biasa, andrographolite, ya itu udah. Ada di ResearchGate atau di MedXRIP. Nah. Terus moyan, tadi kan moyan. Terus makan kolesterol. Makan kolesterol, beneran ini, serius. Terus kemudian nanti dikirim sama Ustadz Hendra ininya, materinya. Ini temennya Pak Yudi, temen-temennya admin saya nih yang saya pakai juga di gugus tugas, juga dari DT kok. Jadi orang-orang dekat kita juga. saya bawa gerbongnya semua. Pindah ke gugus tugas COVID semua. Nah, terus yang di luar itu apa? Yang di luar itu adalah ini. Kalau yang sehari-hari, kalau yang udah mulai nggak enak badan segala macem gitu, daun jambu juga bagus. Itu kalau mau dicampur ekstrak daun jambu sama sambiloto, wah, maknyus pahitnya. Terus kemudian biji papaya. Nah, itu 3 kalau mau dikombinasi parah, itu parah. 3 kombinasi daun jambu, biji papaya, dan ini sambiloto. Nah, itu kalau mau. Tapi kalau mau yang enak-enak tadi, lenca, lalap, sambal tarasi, pais ya. Sekarang lebih sering banyak makan pais karena itu empon-empon yang ada di kita gitu. Jadi, nah itu kurang lebih. Nah ini kan kalau dilihat tanamannya mudah nih. Jadi seperti ini banyak bisa ditemukan di apa namanya di keseharian kita. Nah jadi mungkin itu. Nah kalau vitamin gimana? Jangan kebanyakan lah. Kalau perlu suplemen mah diambil dari bahan alam saja. Karena kalau vitamin yang sifatnya tablet, obat itu sehari 2 kali atau 3 hari sekali aja. Vitamin C juga yang dibutuhkan tuh sedikit dan 150 mikrogram kalau nggak salah, dan itu udah ada dari 1.500 berapa ya? Tapi itu sudah ada gitu dari makanan, dari buah, dari apa sudah ada. Vitamin D tadi mau yang 800 international unit gitu ya, itu udah ada dari mie kocok, dari tadi lauk emas, kepalanya juga. Di kepala tuh paling banyak loh ikan gitu. Jadi siang ini kalau yang mau makan siang itu lauk emas gitu kepalanya gitu ya. Jadi bisa itu nanti wah nanti ikan-ikan kepalanya pada hilang. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat saudara, nggak apa-apa Pak Yudi kalau mau diregulerkan juga boleh. Nanti tiap hari apa mau Juman. Kalau Jum saya tidak masalah karena saya bisa paralel gitu. Kalau harus ke satu, ya ini salah satu hikmah juga. Dengan kondisi seperti ini jadi terbiasa melakukan video conference gitu. Kalau ya mungkin nanti beberapa waktu bisa langsung ke sana karena sudah kangen juga kan. Ya. Tapi nanti kalau misalnya mau rutinnya lewat Zoom ya bisa. Karena saya juga dengan beberapa teman sudah rutin dengan DT Peduli, ada kajian dengan Solo itu BPJS ada gitu ya. Jadi nah ini lagi di sharing nih screen-nya sama admin. Mungkin udah dapat ininya, dapat filenya. Cuman belum keluar. Masih kok ini ya ngehang nih. Saya ngehang, woi. Belum keluar. Berhasil nggak, Pak Admin? Ya, nantilah kita kirimin aja lah, nanti biar ini. Nanti kalau mau minggu depan dijadwal lagi, kebetulan kita kalau Zoom bebas, Pak. Jadi kita ini Zoom untuk dinas. Iya, bagus dong. Kualitasnya juga. Ini Zoom dinas ya. Jadi Zoom dinas bisa untuk edukasi publik. Dan ini kan bagian dari edukasi publik. Bagaimana menyikapi kondisi-kondisi ini. Nah, nanti insya Allah ke depan kita juga bisa, ya itu mungkin malah bisa dijadikan Pak Eman materi-materi ini untuk menyusun ini kan. Menyusun apa revisi dari buku baru gitu, buku baru. Iya, mungkin nanti dijadwalkan lagi, Dok, karena Ustadz Ujung juga sekarang lagi ke Jakarta sekarang itu. Jadi belum bisa hadir di sini. Salamnya dari santai lah.
Insya Allah yang penting kan kita bisa tetap menyambung silaturahim. Sudah ya tadilah kalau ini mah boleh dikatakan juga semacam halal bihalal kan gitu karena meskipun online. Tapi saya siap insya Allah tiap minggu nanti kita pakai ini. Nanti Pak Admin juga siap untuk memfasilitasi. Ini mah bebas Pak mau berapa jam 24 jam juga. kita memang dituntut live 24 jam jadi ya cuman memang ya kita juga sekarang juga akan berpindah ruang juga ini karena akan ada room lain yang sudah kita ini siapkan untuk pertemuan yang lain. Ya, baik Pak Yudi, Pak siapapun yang hadir yang kelihatan sih Pak Yudi sama sebagian teteh-teteh akhwat. Oh, ada banyak ternyata. Ya Allah, ternyata di situ. Yang belum kelihatan guramenya sebelah mana sih, Pak? Kalau kesini tuh nanti bakar ikan. Nah itu dia, saya belum lihat gitu. Yang belum kelihatan guramenya. Itu hand-hand aja yang kelihatan. Iya. Baik. Mungkin itu dulu Pak. Saya mohon pamit. Saya dan admin mohon pamit. Insya Allah nanti dijadwal saja. Kalau mau hari apa bebas. Ini kayak gini kan rencana kita jam 8 sampai jam 9, nah bebas saya sampai jam 10 selama teman-teman nggak ada aktivitas gitu ya. Nanti mungkin mau hari apa, Selasa, Rebo, atau apa gitu. Nanti saya menyesuaikan. Gitu. Menyesuaikan. Nanti kita siapkan jalur aman supaya ini jalur aman dilindungi oleh BIN ini. Jalur khusus. Maksudnya bini saya Pak, bini saya melindungi di belakang. Baik itu teman-teman, sekali lagi mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas silaturahimnya dan mudah-mudahan kita masih dikaruniai usia, kesehatan dan kekuatan supaya bisa terus menyambung silaturahim dan bertolabul ilmi di lain kesempatan. Salam buat semua teman-teman yang hadir dan yang tidak hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.